wal munadarata wa hubbahu Allah ta'ala. Wa yadullu annahu arada al-fiqha, dan menunjukkan, ini salah satu bukti bahwa Imam Syafi'i menginginkan arada al-fiqha, menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang dimiliki. Arada al-fiqha wal munadhara fi wal munadhara wa hubbahu Allah taala. Annahu qala. Jadi salah satu bukti bahwa Imam Syafi'i hanya menginginkan keridhaan Allah dalam ilmu yang dimiliki, yaitu ilmu fikih, dan dari semua diskusi yang dilakukan, munadharah itu diskusi, ialah pernyataan beliau apa? Annahu qala wadattu anna an-nasa yantafi'una bihadzal ilm wa ma nas wa nasaba ila syai'in wa hadha qadir fi annahu lam yarid ya yamrad lam yarid ini wa hadha qadir fi annahu lam yarid bihi syaitan fin nasi wa mata'il ghururi. Ini keliru ya, ini lam yarid bihi bukan bihi. Annahu lam yarid bihi syaitan fin nasi wa mata'il ghururi. Dan di sini beliau menegaskan, aku ingin semua manusia memanfaatkan ilmu ini dan sama sekali tidak perlu menghubung-hubungkan denganku. Di sini jelas bahwa Imam Syafi'i tidak ingin mencari ketenaran di tengah-tengah masyarakat, apalagi kesenangan dunia. Ini menunjukkan keikhlasan Imam Syafi'i di dalam mengajar. Beliau itu menulis. Kitab yang terkenal adalah kitab Al-Um. Beliau itu menulis, beliau itu mengajar, beliau itu memberikan ilmu, dan kemudian ilmunya dicetak, diabadikan dalam sebuah tulisan. Kemudian beliau itu mengatakan, menarik, anaqala wadatu annasa yang tafiuna bihadzal. Ingin manusia itu mengambil ilmunya tanpa harus mendapatkan sesuatu dari Imam Syafi'i. Apa namanya? Kalau sekarang itu ikhlas. Kalau zaman sekarang itu ilmu dipatenkan. Imam Syafi'i nggak mau. Jangan dihubung-hubungkan kepada saya. Karena orang ikhlas itu kan memang tidak ingin apa yang dimiliki itu kemudian kalau orang memakainya itu dia justru bahagia. Kebahagiaan penulis, kebahagiaan pengajar itu tatkala ilmunya bermanfaat dan diamalkan. Nih, jadi kalau bukunya ditulis, kemudian disebarkan, dibaca orang, itu bahagia. Nah, ini kan terbalik di zaman sekarang. Kalau semuanya serba ada nilainya. Sebenarnya bertentangan, tetapi kadang ya harus diikuti. Nah, misalkan di kampus, nulis jurnal Scopus, nilainya sekian, ini yang di kampus-kampus itu kan seperti itu. Ini bagi Imam Syafi'i nggak berlaku. Karena menjadikan itu, kalau kitab Al-Hikam mengajarkan, menjadikan ilmu itu terbelenggu. Nah, kalau misalkan menulis Scopus, bayarnya sekian, itu terbelenggu oleh gajinya itu. Sehingga ilmu itu tidak akan menyebar. Karena sudah menjadi materi. Nah, Imam Syafi'i di sini wadatu an-nasa, aku ingin sekali, saya ingin ya, wadud artinya keinginan yang sangat keinginan yang betul-betul muncul dari hati, itu namanya wadud. Wadatu an-nasa yantafi'una bihadzal ilm. Saya ingin banget orang-orang mengambil manfaat dari ilmu ini, ya ilmu yang diajarkan Imam Syafi'i. Nah, itu yang membuat Imam Al-Ghazali kaku. Kemudian wamanas sabak ila syai'in. Pokoknya jangan dihubung-hubungkan lah. Artinya betapa ikhlasnya beliau. Wa hadza qati'un fi annahu lam yarid bihi syaitan fin nasi wa mata ila ghururi. Nah, di sini beliau juga menegaskan bahwasanya di sini Imam Syafi'i tidak ingin mencari ketenaran di tengah-tengah masyarakat dan kesenangan yang semu. Karena kalau sudah tenar, itu ilmu itu tidak ada gunanya nanti. Kalau sudah menjadi materi, itu ilmu itu
nilainya nanti rendah. Makanya orang terdahulu itu kalau menulis itu kadang itu sholat malam terlebih dahulu. Dan saya temukan beberapa penulis yang melakukan seperti itu, termasuk salah satunya yaitu siapa namanya Imam Bukhari, kitabnya yang terkenal itu. Terus kalau orang yang suka keliling dunia namanya itu Ibnu Battuta. Kemudian kalau orang Indonesia yang seperti ini, pertama yang saya tahu namanya Imam Nawawi Al-Bantani. Terus Syekh Yusuf Al-Makassari, mungkin Bapak Ibu pernah dengar Syekh Yusuf Al-Makassari. Nah, itu beliau itu menjadi menantu dari Ki Ageng Tirtayasa, kemudian beliau itu menjadi orang yang diperintahkan untuk hubungan internasional, kemudian beliau itu melawan Belanda, ditangkap, ya. Setelah ditangkap, dibuang ke berbagai negara, dan terakhir